Next, trik mengerjakan soal subtes antonim. Yang pertama, cari makna kata pada soal, kemudian tentukan lawan katanya. Oke teman-teman, sebelum ke video pembahasan tentang antonim, di sini saya mau ngejelasin tentang pembahasan soal sinonim yang video sebelumnya. Oke, sinonim dari cerca. A. Potongan kain. B. Umpatan. C. Sulaman. D. Terjatuh. E. Serangan. Oke, pembahasannya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata cerca berarti celaan atau ejekan yang keras, makian, umpatan, dan cacian. Berarti jawabannya B. Umpatan. Menurut KBBI ya, persamaannya itu dari cerca itu umpatan. Kalau menurut umum, cerca adalah potongan kain ya. Tapi kan kita kembali lagi ke Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti cerca yaitu umpatan. Oke, next. Sinonim dari kata pagu. A. Pilot. B. A. Plot. B. Makanan. C. Harga tertinggi. D. Bimbang. E. Sejenis pohon pisang. Oke, pembahasannya. Kata pagu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan para di dapur. Loteng, para yang bagian atas rumah. Loteng di rumah, tempat menyimpan barang-barang, langit-langit, sedangkan dalam bidang ekonomi, pagu merupakan batas tertinggi atau tentang suatu anggaran, plafon, sehingga pagu mempunyai arti sinonim dengan harga tertinggi. Oke. Kan kalau dilihat dari A. Plot, B. Makanan, C. Harga tertinggi, D. Bimbang, E. Sejenis pohon pisang. Berarti artinya sesuai KBBI langit-langit. Berarti kalau disimpulkan dalam pilihan jawaban, yaitu kita pilih dengan makna yang mempunyai tertinggi, yaitu C. Harga tertinggi. Oke, segitu dulu pembahasan soal sinonim dari video sebelumnya. Jadi kesimpulannya kita harus kembali lagi pada 4 tips mengerjakan soal sinonim yang di video sebelumnya sudah dibahas. Kalau belum nonton dulu video pembahasan tentang antonim. Oke, next. Hari ini di video ini saya mau ngebahas tentang antonim. Sini. Oke. Pengertian antonim. Pengertian antonim yaitu berasal dari bahasa Yunani dengan arti anti yaitu lawan dan onoma yaitu nama. Bisa disimpulkan yaitu antonim sebuah istilah linguistik yang merupakan rujukan atau merujuk pada pasangan kata yang berlawanan atau bisa disebut juga lawan kata. Subtes soal antonim biasanya muncul di beberapa tes seleksi masuk perguruan tinggi, baik jalur UTBK ataupun mandiri, dan beberapa soal psikotes untuk seleksi CPNS, seleksi TNI, Polri, dan lain-lain. Sama halnya seperti subtes soal di sinonim di video sebelumnya. Tugas peserta tes di subtes antonim ini yaitu harus mencari kata yang paling bertentangan dengan kata pada soal atau lebih jelasnya kata sebaliknya dari kata yang tertera pada soal. Oke. Tujuan peserta tesnya. Tujuan dari subtes antonim yaitu ditujukan untuk menguji kemampuan dalam melihat kebenaran secara terbalik, sekaligus melihat wawasan seseorang dalam mengenali kata, yang artinya seseorang mengetahui sesuatu itu benar atau salah tidak hanya secara fenomenologis, tetapi dapat juga secara dialektis. Next,
Trik mengerjakan soal subtes antonim. Yang pertama, cari makna kata pada soal, kemudian tentukan lawan katanya. Oke, seperti contoh, jauh mempunyai antonim titik-titik. A. Panjang, B. Tinggi, C. Sedang, D. Dekat, dan E. Rendah. Oke, kan tadi triknya cari makna kata pada soal, kemudian tentukan lawan katanya. Berarti kita harus mencari makna kata dari jauh. Jauh mempunyai arti tidak dekat. Berarti ketika kita sudah mengetahui arti dari kata soal, kemudian tentukan lawan katanya. Lawan kata dari tidak dekat yaitu dekat. Berarti jawabannya D. Trik yang kedua, perhatikan pilihan jawaban yang berlawanan. Seringkali jawaban yang tepat berada di antara dua kata tersebut. Contoh, khas mempunyai khas antonim dari titik-titik. A. Khusus, B. Asli, C. Asal, D. Umum, dan E. Oleh-oleh. Terdapat dua kata yang berlawanan, yaitu A. Khusus dan D. Umum. Kemungkinan jawaban berada di antara kedua kata tersebut. Sesuai dengan trik yang kedua, perhatikan pilihan jawaban yang berlawanan, karena seringkali jawaban yang tepat berada di antara dua kata tersebut. Berarti di antara pilihan jawaban khusus atau umum. Oke, kita bahas arti dari khas, yaitu khusus atau istimewa. Lawan katanya berarti umum, berarti khusus yang pilihan A itu sama dengan arti dari khas. Tinggal cari kata yang berlawanan, yaitu umum, D. Berarti isinya D. Umum. Trik yang ketiga. Kata ilmiah biasanya lawan katanya juga mirip dengan soal. Oke, contoh, konveks. Konveks mempunyai antonim titik-titik. A. Kompleks, B. Konkav, C. Cembung, D. Kaca, dan E. Spion. Konveks berarti merupakan kata ilmiah yang biasanya lawan katanya juga mirip dengan soal. Kata konveks mirip dengan konkav. Konveks mempunyai arti cembung. Lawan kata cembung adalah cekung. Berarti kalau misalkan soalnya tentang kata ilmiah, biasanya lawan kata atau antonim dari kata ilmiah mirip dengan kata ilmiah tersebut. Seperti ini, konveks. Pilihan dari A, B, C, dan E yang paling mirip dengan kata konveks atau kata ilmiah konveks ini yaitu konkav. Secara tidak langsung, berarti ini tips atau trik yang bisa kita simpan, bahwa kata ilmiah mempunyai lawan kata yang mirip dengan kata ilmiah tersebut. Berarti jawabannya B, konkav. Trik yang keempat, berhati-hatilah dalam memilih jawaban, karena seringkali peserta tes terkecoh dan justru memilih persamaan kata bukan lawan katanya. Ya, jangan terkecoh. Seperti contoh, capek mempunyai antonim titik-titik. A. Lelah, B. Segar, C. Damai, D. Penat, dan E. Letih. Capek itu mempunyai persamaan dengan lelah. Jika peserta tergesa-gesa dalam menjawab, pasti akan segera memilih jawaban lelah, padahal jawaban yang diinginkan adalah lawan kata atau antonim dari capek, yaitu segar. Yaitu jawabannya B, segar. Oke, itu dia 4 trik dalam mengerjakan soal subtes antonim. Contoh soal dan pembahasan. Soal pertama, tuba. Tuba mempunyai antonim dari A. Pahit, B. Madu, C. Racun, D. Bisa, dan nila. Oke, kita bahas dulu. Kata tuba mungkin kita sering mendengarnya pada suatu peribahasa yang menyebutkan air susu dibalas dengan air tuba. Nah, salah satu cara kita memahami makna sebuah kata adalah dengan cara tersebut, yaitu dengan cara menemukan
menentukan atau membangun suatu kata pada sebuah kalimat. Hal ini sangat efektif daripada kita menghafalkan kata per kata. Dari peribahasa tersebut yang artinya suatu kebaikan yang dibalas dengan kejahatan, kita dapat menganalisa dari arti tersebut. Susu merupakan minuman yang memiliki rasa manis dan gurih. Lalu ini bisa kita asumsikan susu sebagai suatu kebaikan, sedangkan tuba diasumsikan dengan kejahatan. Kejahatan sendiri merupakan hal yang tidak baik sehingga dapat dianggap kembali bahwa kejahatan adalah hal yang pahit, mungkin bersifat racun. Maka antonim dari tuba adalah hal yang baik, manis rasanya, dan sebagainya. Pada pilihan yang memiliki rasa manis adalah madu. Maka tuba mempunyai antonim yaitu madu. Tuba sendiri sebenarnya adalah suatu pohon yang akarnya beracun, dapat memabukkan ikan, dan sebagainya. Berarti isinya B yaitu madu. Nomor 2. Dedukasi. Dedukasi mempunyai antonim ... A. Konduksi, B. Reduksi, C. Residu, D. Induksi, dan E. Reduksi. Pembahasan. Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum. Lawan kata yang tepat adalah induksi yang berarti penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diberlakukan secara umum. Berarti saat kita melihat arti dari deduksi, yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan umum, mempunyai antonim induksi yang berarti penarikan berdasarkan keadaan khusus. Oke, berarti kita harus mengenali dahulu kata-kata yang terdapat pada soal. Dengan trik harus lebih mengenali KBBI, harus lebih mengenali makna kata pada soal. Oke, next nomor 3. Yaitu kata eksploitasi mempunyai antonim A. Konservasi, B. Interpretasi, C. Perlindungan, D. Konservatori, dan E. Kuno. Kata eksploitasi adalah pendaya gunaan secara besar-besaran. Lawan kata yang tepat adalah konservasi, yang berarti pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan. Berarti jawabannya A. Next, nomor 4. Deforestasi mempunyai antonim A. Kehutanan, B. Penebangan hutan, C. Pembukaan lahan, D. Reboisasi, dan E. Hutan lindung. Oke, kita bahas. Pada kata deforestasi terdapat bagian kata forest yang artinya hutan. Maka deforestasi memiliki arti yang berkaitan dengan hutan. Deforestasi memiliki arti penebangan hutan, sehingga lawan katanya adalah reboisasi yang memiliki arti penanaman kembali hutan yang gundul. Kan arti dari deforestasi yaitu penebangan hutan. Berarti antonim atau lawan kata dari deforestasi yaitu reboisasi. Oke. Mudah-mudahan pembahasan soal dari saya dimengerti. Jika tidak, setidaknya kata-kata yang terdapat pada 4 soal ini bisa menjadi referensi dari teman-teman untuk mengerjakan soal di tes-tes yang teman-teman kerjakan. Oke, ada latihan soal. Nomor 1, kata gratifikasi mempunyai antonim ... Dan nomor 2, kata masyghul mempunyai antonim ... Oke, teman-teman bisa kerjakan. Nanti saya bahas di video selanjutnya. Oke, teman-teman.